Hai. Banyak kita berpikir bagaimana rasanya kalau Tuhan datang kepada kita. Bagaimana rasanya kalau dijamah sama Tuhan. Banyak orang-orang yang ingin merasakan itu. Dan juga yang lebih sedihnya lagi, banyak juga yang berkata gini, kalau dia sudah dijamah, enak. Sedangkan saya belum waktunya lah, nanti lah. Terus bagaimana keadaan hidupnya sekarang? Ya begini-begini aja. Hubungan dengan istri oke lah, tapi namanya suami istri pasti ada masalah, pasti gak itu. Dengan anak oke lah. Saya mau bilang bahwa hidup bersama Tuhan itu tidak oke-oke saja. Anda itu sangat berharga di mata Tuhan. Rencana Tuhan di dalam diri Anda sangat besar. Tapi jahatnya dunia itu membuat seakan-akan kita itu hanya manusia biasa. Kita itu hanya tidak ada artinya di dunia ini. Mari kita belajar. Jangan menunggu Tuhan datang ke kita dengan logika kita, baru kita mau tobat, baru kita mau mencari Tuhan. Karena Tuhan itu datangnya bukan seperti yang logika kita pikirkan. Tuhan datang, Tuhan jamah kepala kita, Tuhan pegang hati kita, kita berubah. Bukan seperti itu. Atau juga malah yang lebih parahnya suara, "Hai engkau, tobatlah pada hari ini." Baru kita berani tobat. Di sini, hari ini, saya mau membahas firman. Bagaimana sih caranya Tuhan datang? Apa sih yang harus kita lakukan supaya Tuhan tuh datang menjamah kita? Tuhan tuh tahu gak sih segala kekurangan kita, segala penyakit kita, segala masalah-masalah yang kita ada? Apakah Tuhan tahu? Tapi kenapa sekarang kalau kita berdoa, tetapi tidak ada tanggapan dari Tuhan? Mari kita baca. Oh iya, kita buka dulu dengan doa. Tuhan yang Maha Baik, Maha Pengasih, bukalah hati kami Tuhan, arahkanlah Roh Kudus kepada hati kami, agar kami dapat mengerti maksud-Mu Tuhan. Kami dapat membaca firman-Mu dengan hikmat yang Kau berikan, bukan dengan logika yang Kau berikan. Kami percaya Tuhan bahwa firman yang kuat tidak akan sia-sia dan akan berguna dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Firman hari ini singkat, yaitu Matius 8 ayat 1 sampai 4. Judulnya Yesus menyembuhkan orang kusta. Matius 8 ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Matius 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dari Matius 8 ayat 1 kita belajar. Banyak orang yang mengharapkan Tuhan datang ke dia. Tuhan jamah hatinya. Tuhan pegang hatinya supaya kita bisa berubah. Tuhan dapat memulihkan keadaan kita begitu saja. Yes, Tuhan kita maha kuasa, maha bisa, maha tahu, maha pengasih. Tapi di sini kita belajar. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Tetapi kenapa orang sakit kusta yang disembuhkan? Apakah semua orang yang mengikuti dia tidak ada masalah, tidak ada penyakit? Saya rasa pasti banyak masalah, pasti banyak penyakit. Tetapi mereka sudah mengikuti Tuhan, sudah. Tapi kenapa tidak disembuhkan? Kita baca lagi. Matius 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Di sini kita bisa belajar. Tuhan Yesus turun dari bukit, berbondong-bondong, manusia banyak. Orang kusta bisa ketemu Tuhan Yesus, lalu sujud menyembah dia. Sedangkan pada saat itu, orang kusta jalan aja susah. Orang kusta boro-boro mau masuk ke orang yang berbondong-bondong. Tetapi kenapa bisa dia yang bersembah sujud ke Tuhan? Saya mau kasih tahu rahasia. Bahwa Tuhan itu yang datang ke orang kusta itu. Bukan orang kusta itu yang datang kepada Tuhan.
Tuhan tahu penyakit orang kusta itu. Tapi itu sudah saatnya Tuhan mau menyembuhkan orang kusta itu kalau orang kusta itu mau memohon kepadanya. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita tuh bisa mengikuti Tuhan, atau kita berpikir kita bisa mencari Tuhan, itu tidak bisa. Seperti ini aja orang Tuhan diikuti orang berbondong-bondong. Sedangkan orang kusta yang ada penyakit gimana mau mencari Tuhan? Jadi memang Tuhan itu datang ke depan orang kusta itu, dia melewati orang kusta itu, sehingga orang kusta itu bisa memohon. Nah, di sini jangan sampai kita masih berpikir bahwa kita harus berbuat baik untuk mencari Tuhan. Enggak. Dan kita harus menunggu bahwa Tuhan itu datang. Teman-teman, hari ini kita bisa membahas firman ini. Kita bersama-sama berdoa mencari Tuhan. Tuhan hadir di tengah kita. Tuhan ada di depan kita sekarang. Dia ingin mendengar masalah kita. Dia ingin tahu, dia ingin lihat kita memohon kepadanya. Bukan dia tidak tahu, dia tahu masalah kita. Makanya dia datang hari ini. Di mana saya bisa bilang? Sekali lagi, firman berkata, 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku akan hadir di tengah-tengahku. Jadi pada saat ini Tuhan hadir di depan kita. Mari kita belajar kepada orang kusta, yaitu sujud menyembah dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau orang kusta itu tidak percaya, tidak bisa dia bicara seperti itu. Tidak bisa dia meminta Tuhan seperti itu. Apalagi Tuhan hanya lewat di depan dia. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah menunggu. Mari kita belajar, kita menyembah Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan ada di depan kita. Apakah kita mau memohon? Apakah kita mau menyembah saat ini? Atau kita masih mau menunggu lagi nanti lagi? Matius 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Tuhan kita gak banyak nanya, karena dia sudah tahu masalah orang kusta itu. Tuhan kita tidak perlu tahu siapa kita, siapa apa. Dia sudah tahu. Dia tidak menyebutkan dosa-dosa orang kusta itu. Kenapa orang kusta itu bisa sakit, bagaimana menyembuhkan, enggak. Tuhan sudah kenal, begitu juga Tuhan kenal ke kita. Tuhan tahu masa lalu kita. Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Karena Tuhan adalah Maha Pengasih. Yang Dia inginkan adalah bukan mengikuti Dia bersama-sama, tetapi seperti orang kusta, mengenal Dia lebih jauh dan percaya kepadanya dan membuka relasi kepada Dia. Banyak orang yang mengikuti seperti orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mencoba untuk mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Dia mau berbuat baik, dia mungkin mengikuti Tuhan. Saya nggak bilang itu tuh jelek, saya nggak bilang itu nggak bagus. Tetapi semua perbuatan baik apabila dilakukan bukan untuk Tuhan, menjadi perbuatan tidak baik. Contohnya, saya berbuat baik karena saya berpikir saya sudah mengikuti Tuhan. Lalu suatu hari saya ada masalah. Saya akan berasa, kenapa saya udah berbuat baik, kenapa saya udah ngikutin Tuhan, tapi Tuhan beginiin saya. Karena sebenarnya Tuhan bukan melihat perbuatan baik kita. Itu akan menjadi masalah buat kita. Kita akan menjadi putus asa, sombong apabila permintaan kita tidak diberikan. Tetapi di sini orang kusta mengajarkan kita. Yang Tuhan lihat bukan perbuatan baiknya pertama-tama. Yang Tuhan lihat hubungan kita dengan Tuhan. Seperti orang kusta memohon langsung kepada Tuhan. Bukan mengikuti Tuhan dari belakang, tetapi memohon langsung. Dan saya percaya apabila kalian sudah merasakan betapa kasihnya Tuhan kepada kita, maka nanti akan keluar perbuatan-perbuatan baik kita. Di situ yang Tuhan ingin memberikan ke kita, semua perbuatan baik berasal dari Dia. Jadi belajar dari orang kusta itu, memohon kepadanya. Hari ini Tuhan ada di depan kita. Minta pegang tangannya, minta tahirkan. Karena Tuhan itu cinta kepada kita. Segala penyakit kita, segala masalah ekonomi, segala masalah hubungan, Tuhan tidak mau merencanakan itu. Tetapi kenapa ada? Karena itu kita yang perbuat. Karena selama ini kita tidak punya relasi dengan Tuhan.
maka perbuatan kita semau-mau kita menurut logika kita sendiri. Yang bisa menyembuhkan keadaan kita, yang bisa menyembuhkan penyakit kita, bukan usaha kita, tetapi Tuhan sendiri melalui jalannya Dia. Jadi jangan pusingin lagi mencari-cari usaha, tetapi pusingin aja, lebih konsentrasi kepada Tuhan. Seperti firman berkata, carilah kerajaanku dan kebenarannya, maka semua yang kau minta akan ditambahkan. Kalau orang yang gagal fokus, dia akan mencari dulu semua yang dia minta, baru mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Jangan gagal fokus. Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semua yang kau minta akan ditambahkan. Lalu kita lanjut di Matius 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan kau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada iman dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, yaitu mulut yang bekerja. Oh Tuhan sudah begini, Tuhan begini. Tetapi Tuhan, setelah engkau merasakan hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan melihat, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada iman dan persembahan-persembahan yang diperintahkan Musa. Lakukanlah. Jadi jangan gagal fokus sekali lagi. Orang berpikir dia harus mengikuti Tuhan baru bisa bertemu dengan Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi kita pulihkan dulu hubungan kita dengan Tuhan, baru perlihatkan perbuatan-perbuatan yang setelah kita dipulihkan.